Saya mau ngomong sesuatu yang mungkin ini terdengar aneh. Kalau hari ini saya disuruh memilih punya channel dengan 5.000 subscriber atau channel dengan 500.000 subscriber. Jujur, saya belum tentu memilih yang besar. Ini serius, karena di tahun 2026 menjadi kreator kecil justru punya keuntungan yang sering tidak disadari oleh mereka, yang sering tidak disadari oleh kreator. Dan ironisnya, semakin besar sebuah channel, itu justru kadang semakin sulit bergerak. Ini gimana ceritanya? Kita bahas. Hai halo, assalamualaikum, selamat datang di A Vlog, audiovisual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Jadi ini masalah, banyak kreator yang berpikir kayak gini. Nanti kalau subscriber saya sudah besar, semuanya akan jauh lebih mudah, semuanya akan serba gampang. Itu kata siapa? Padahal yang sering saya lihat itu malah justru kebalikannya. Channel kecil itu justru berani mencoba, tapi kalau channel besar itu kadang banyak pertimbangan. Dia misalnya mau ngupload pasti akan mengatakan takut viewsnya turun, takut komentar yang negatif, takut subscriber yang kabur, takut algoritmanya berubah, dan segala macam ketakutan yang dia alami. Akhirnya justru semakin besar channel, itu semakin hati-hati. Dan itu juga saya rasakan. Dan kadang, terlalu hati-hati itu justru malah membuat channel berhenti berkembang. Itu mengalami kayak stuck gitu lah ya. Jujur ya, terus terang aja, saya pernah di fase itu. Jadi setiap kali saya mau upload, itu isi kepala saya, isi hati saya itu pokoknya nggak karuan lah ya. Itu pasti yang saya tanyakan, ini judulnya aman nggak ya? Terus ini topik yang saya angkat itu kira-kira banyak yang nonton nggak ya? Lalu berikutnya kalau misalnya saya melakukan eksperimen ini, itu nanti malah zonk atau gimana. Dan itu selalu ada dalam pikiran saya, ada dalam isi kepala saya. Terus lama-lama di sana saya sadar, saya mencoba merenung dan saya berpikir ulang, ini sebetulnya seperti penyiksaan gitu loh. Dan sebetulnya bukan algoritma yang membatasi saya, tapi sebetulnya yang membatasi diri saya itu adalah ketakutan. Dan lucunya rasa takut itu biasanya muncul ketika kita merasa sudah punya sesuatu yang harus dipertahankan. Dan itu umum, itu lazim. Dimanapun kan biasanya ada istilah jargon, ngebangunnya sih gampang, tapi yang paling sulit adalah apa? Mempertahankan. Itu semua dialami. Dan di dunia konten kreator pun demikian gitu loh teman-teman ya. Di video ini sebetulnya saya ingin memberikan beberapa solusi, paling tidak ini menjadikan teman-teman yang terutama yang masih kecil, terutama kreator pemula, sekali lagi jangan berkecil hati karena paling tidak poin-poin yang saya akan jelaskan ini adalah sebuah poin-poin keuntungan buat channel kecil. Nah, poin itu apa aja? Yang pertama adalah kreator kecil itu punya senjata yang tidak dimiliki oleh channel besar, yaitu apa? Kecepatan. Saya coba akan menganalogikan seperti ini. Misalnya di tengah samudra itu ada dua kapal. Satunya kapal besar atau kapal tanker, satunya itu speedboat, ya kapal kecil lah ya. Nah, bayangkan aja kalau misalnya tiba-tiba itu ada ombak besar. Maksudnya dengan tiba-tiba ombak itu berubah. Kira-kira mana yang lebih cepat bergerak? Mana yang lebih cepat untuk belok? Jelas, pasti kapal kecil, speedboat, karena dia punya kecepatan tadi. Nah, channel kecil itu seperti speedboat. Hari ini lihat tren, besok bisa langsung bikin. Itu semudah itu. Hari ini salah, ya besok tinggal ganti, tinggal langsung ganti aja. Terus misalnya hari ini gagal, ya lusa sudah bisa coba ide baru lagi. Hari ini gagal lagi ya sudah coba ide baru lagi dan seterusnya. Sementara channel besar itu justru karena bebannya besar, karena ya tadi saya bilang banyak hal yang dipertimbangkan. Jadi setiap keputusannya akhirnya sering melewati banyak pertimbangan juga. Di dunia konten kreator, kecepatan belajar itu sering lebih penting daripada ukuran channel. Itu yang harus teman-teman camkan. Gitu loh. Poin yang kedua, kreator kecil itu lebih berani gagal. Dan itu adalah keuntungan besarnya. Teman-teman saya sering bilang di video sebelumnya bahwa algoritma itu tidak pernah menghukum orang yang gagal. Nggak pernah. Yos, apa hubungannya juga gitu kan. Justru yang dihukum itu adalah apa? Adalah orang yang
dia berhenti mencoba. Itu yang dihukum. Nah, kreator kecil itu punya banyak kemewahan, punya banyak fasilitas, punya banyak hal keuntungan. Kalau misalnya kreator kecil itu kalau misalnya bikin satu video dan yang nonton cuman 500 orang, ya sudah, ya wis gitu loh. Besok dia bikin lagi, dan seterusnya. Dan di sana tuh nggak ada tekanan seperti kreator besar, nggak ada. Justru dari ratusan percobaan itulah mereka menemukan format yang akhirnya bisa meledak. Nah, masalahnya kan kayak gini, banyak orang yang ingin langsung terlihat sempurna. Padahal hampir semua kreator besar yang hari ini ada, yang hari ini stay, itu dibangun dari proses yang berantakan, proses yang tidak sempurna. Poin yang ketiga, penonton hari ini lebih suka bertumbuh bersama daripada datang setelah kamu besar. Ini yang menurut saya terdapat perubahan yang cukup drastis, menurut saya cukup ya mengubah pola, mengubah strategi, mengubah permainan di YouTube. Dulu kan kayak gini, orang itu mengikuti kreator itu karena dia sudah terkenal, karena dia sudah famous. Sekarang itu enggak, sekarang ini orang atau penonton itu lebih senang melihat perjalanannya si kreator, melihat tumbuhnya si kreator, melihat cerita suka dan dukanya si kreator. Kalau mereka suka, itu mereka kadang sampai bilang kayak gini, saya sudah nonton dia, saya sudah nonton channel ini, itu dari masih 2000-an subscriber, masih 500-an subscriber gitulah. Nah, di sana orang, penonton itu ada rasa bangga, ada rasa ikut memiliki dari si perjalanan kreator itu. Artinya kayak gini teman-teman, menjadi kreator kecil itu bukan lagi kelemahan, bukan lagi sebuah kekurangan. Ya, sekali lagi itu justru menjadi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan penontonnya. Itu kan yang terpenting. Karena kayak gini, ketika penonton merasa ikut tumbuh, mereka itu akan jauh lebih loyal dengan kita. Dan itu yang sampai detik ini juga saya alami. Poin keempat, tahun 2026, ingat, tahun 2026 itu bukan era kreator terbesar. Bukan. Ini eranya kreator paling adaptif. Artinya, semua punya kesempatan di sini. Nah, sekarang kayak gini. Teman-teman bisa lihat ya sekarang apa yang terjadi hari ini. Ketika AI masuk, itu semua berubah cepat. Fitur yang ada di YouTube pun ikut berubah. Dan itu juga mempengaruhi perilaku penonton hari ini. Perilaku penontonnya hari ini juga berubah. Jadi orang itu sekarang tidak cukup hanya mencari informasi, tapi dia juga ketika mencari informasi juga ikut berubah. Dan di situ saya melihat sebuah pola, sebuah strategi, sebuah permainan yang memang ini sudah berubah. Dan ini beneran saya sadari betul bahwa yang bertahan itu untuk hari ini itu bukan yang paling besar. Bukan, sekali lagi bukan. Dan bukan juga yang paling viral, itu juga bukan. Tapi yang paling cepat beradaptasi, itu yang hari ini terjadi. Dan biasanya, lucunya, uniknya, justru kemampuan itu dimiliki channel yang masih lincah, alias channel kecil, alias channel yang belum, ya kreator-kreator pemula lah di sini. Itu yang menurut saya juga, iya lucu juga ya ternyata hari ini. Dan ketika saya melakukan sebuah riset pun kejadiannya seperti itu, banyak sekali di beranda kita, terutama saya sering ngecek kok di beranda saya itu pasti yang muncul malah kreator-kreator kecil. Kreator-kreator besarnya itu sekarang justru seperti mengalami stuck ya. Tapi saya tidak tahu. Tapi yang paling pokok adalah bahwa semuanya fasenya sudah berubah, permainannya sudah berubah. Yang kelima, jangan minder karena kreator kecil. Minderlah kalau berhenti belajar. Itu yang paling penting. Karena gini, kadang kita ini terlalu sibuk membandingkan angka. Itu salahnya sih. Itu sebuah kesalahan fatal. Kadang kita lihat channel lain, terus lihat subscribernya orang kayak apa, terus lihat viewsnya orang kayak apa, terus sampai kita tuh kadang di sini itu lupa melihat diri sendiri. Kadang lupa sampai introspeksi diri. Kadang sampai lupa untuk evaluasi diri. Padahal pertanyaan yang lebih penting, pertanyaan yang lebih mendasar itu kan kayak gini. Apakah saya lebih baik daripada 3 bulan yang lalu? Itu kan namanya proses belajar. Kan kalau di dalam istilah muslim kan ada istilah, kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin,
kita beruntung. Tapi kalau hari ini lebih jelek dari hari kemarin, itu berarti kita merugi. Bahkan kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu juga kategorinya merugi. Apakah saya lebih baik daripada 3 bulan yang lalu? Kalau jawabannya iya, berarti kamu sedang berada di fase di jalur yang benar. Karena sebetulnya pertumbuhan channel itu selalu dimulai dari pertumbuhan kreatornya. Jadi membuktikan bahwa kita ini tidak bisa lagi menggantungkan nasib kita ke algoritma YouTube dengan harapan besarnya itu ya kita bisa viral. Enggak gitu. Justru yang kamu lakukan di sana harusnya kamu terus belajar. Kamu ada perjalanan gak sih? Ada pertumbuhan gak sih ketika kamu ngonten? Itu kan yang paling penting. Oke, saya mau kasih tantangan kecil buat teman-teman. Coba hari ini kamu semua buka channel yang subscribernya jutaan. Terus kamu lihat di sana. Terus kamu di sana cari channel yang baru. Channel yang misalnya baru 3 ribuan sampai 10 ribuan subscriber. Kamu lihat keberanian mereka mencoba, keberanian mereka membuat konten dan mencobanya. Kadang inspirasi terbesar itu justru datang dari kreator yang belum terkenal, belum menjadi siapa-siapa. Bukan dari yang sudah mapan, yang sudah jadi siapa. Itu yang sampai detik ini juga saya lakukan, teman-teman semuanya. Jadi pesan saya adalah buat teman-teman semuanya, ternyata semakin lama saya membuat konten itu, justru saya semakin percaya bahwa channel kecil itu bukan versi gagal dari channel besar. Tidak. Channel kecil itu adalah fase yang sangat berharga. Karena apa? Karena di fase inilah kamu itu bebas bereksperimen, bebas salah, bebas belajar, tanpa tekanan yang terlalu besar. Dan jangan buru-buru ingin keluar dari fase itu. Nikmati aja dulu, ya kan? Biar kamu juga tahu prosesnya. Karena bisa jadi suatu hari nanti justru fase inilah yang paling kamu rindukan, paling kamu kangenin. Ya, jadi ternyata berproses menjadi kreator itu nikmatnya luar biasa. Ya, yang saya alami juga seperti itu. Jadi kalau hari ini kamu masih punya channel kecil, itu jangan buru-buru minder, jangan buru-buru menyerah, jangan kamu juga merasa terlambat juga jangan. Karena bisa jadi yang sedang kamu miliki sekarang itu adalah sebuah keuntungan yang tidak lagi dimiliki oleh kreator besar. Iya, betul. Kreator besar itu benar, mereka tuh punya angka, punya statistik, punya ya jumlah. Tapi ingat, kamu di sini punya kelincahan. Kamu di sini punya keuntungan, kamu di sini punya kemewahan. Mereka punya nama, iya betul. Tapi di sini kamu itu punya ruang bereksperimen secara bebas. Dan di era ini, perubahan yang serba cepat ini, seperti yang terjadi hari ini, seringkali sebetulnya yang menang itu bukan yang paling besar, bukan. Tapi yang menang adalah yang paling cepat belajar. Nah, teman-teman, kalau kamu masih berada di fase ini, di fase membangun channel, tulis di kolom komentar. Saya masih kecil, tapi saya masih bergerak. Saya masih belajar. Karena selama kamu masih bergerak, selama kamu masih belajar, peluang kamu masih sangat terbuka. Jelas ya teman-teman, dan ingat, seperti biasa kalau misalnya kamu bukan siapa-siapa, ngontenlah. Karena biar orang tahu siapa yang sebenarnya kamu, siapa yang sebetulnya kamu. Terima kasih, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa like, kamu bisa share ke teman-teman yang lain, dan ingat, jangan lupa juga untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, supaya terus bisa update, tidak ketinggalan dengan informasi, tips dan trik yang sering saya berikan di vlog ini. Terima kasih semuanya, salam vlog.